Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Bancin akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Ilmu Hadis atau Ulumul Hadis. Pertama ada definisi ulumul hadis. Jadi ulumul hadis secara etimologi adalah kata ilmu hadis yang merupakan serapan dari bahasa Arab yang yaitu ilmu al-hadis yang terdiri dari dua kata yaitu ilmu dan hadis. Berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis memiliki tiga makna, yakni jadid, qarib, dan khabar. Adapun pengertiannya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada jadid, lawan kata qadim yang berarti baru, jamaknya hidas, hudatsa, dan hudus. Sedangkan qarib artinya yang dekat, yang belum lama terjadi. Yang terakhir adalah khabar atau warta, kabar berita, yakni suatu yang dipercakapkan dan pindahkan dari seseorang yang lain. Sedangkan menurut ahli usul fiqh, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabiannya. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis, karena yang dimaksud dengan hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi setelah kenabiannya. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ulumul hadis atau ilmu hadis. Yang pertama, selama 23 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencurahkan segala aktivitasnya untuk mendakwahkan Islam kepada manusia sehingga belahan dunia atau Arab tersinar oleh agama yang hanif ini. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan kebinaan hadis itu sendiri. Hanya saja ia belum wujud sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ilmu ini masih wujud dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang merupakan embrio bagi pertumbuhan ilmu hadis di kemudian hari. Misalnya tentang pentingnya pemeriksaan dan tabayun terhadap setiap berita yang didengar, atau pentingnya pensaksian orang adil dan sebagainya. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksakanlah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Selanjutnya, sesudah generasi Al-Syafi'i, banyak sekali ulama yang menulis ilmu hadis. Misalnya Ali bin Al-Madini menulis kitab Mukhtalif Al-Hadis, Ibnu Muqaitab menyusun kitab Takwil Mukhalatif Mukhtalif Al-Hadis. Imam Muslim dalam Muqaddimah kitab sahihnya. Al-Turmuzi menulis Al-Asma wal Al-Kuna. Muhammad bin Sa'ad menulis Al-Tabaqat Al-Kubra. Demikian pula Bukhari menulis tentang rawi-rawi yang lemah dalam kitab Al-Du'afa. Dengan banyaknya ulama yang menulis tentang persoalan yang menyangkut ilmu hadis pada abad 3 Hijriah ini, maka dapat dipahami mengapa abad ini disebut sebagai awal kelahiran ilmu hadis, walaupun tulisan yang ada belum membahas ilmu hadis secara lengkap dan sempurna. Selanjutnya ada ruang lingkup ulumul hadis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rawi, ialah subjek periwayatan rawi atau meriwayatkan hadis. Yang kedua ada sanad atau tariq, ialah jalan menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad ialah sandaran hadis, yakni referensi atau sumber yang memberitahukan hadis, yakni rangkaian para rawi keseluruhan yang meriwayatkan hadis. Yang ketiga ada matan, adalah materi berita, yakni lafaz teks hadisnya berupa perkataan, perbuatan, tariq, baik yang didafahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat atau tabi'in, yang letaknya suatu hadis pada penghujung sanad. Yang terakhir adalah rijalul hadis, ialah tokoh-tokoh terkemuka
periwayat hadis yang diakui keabsahannya dalam bidang hadis. Dengan demikian, untuk mengetahui seseorang disebut sebagai rijalul hadis ditentukan oleh ilmu rijalul hadis. Yang terakhir ada tokoh dan karyanya. Yang pertama ada Imam Bukhari, karyanya adalah yaitu kitab Sahih Bukhari, yang Tarik Kabir, kitab Tarik Ausat, dan kitab Adabul Munfarid. Yang kedua ada Imam Muslim, karya-karyanya yaitu Sahih Muslim. Kitab ini berisi 773 hadis pilihan. Yang kedua ada Musnad Kabir, kitab Jami'ul Kabir, Kitabul Tamyiz, dan kitab Tabaqat Tabi'in. Selanjutnya ada Imam Abu Dawud, karya beliau yang terpopuler adalah Sunan Abu Dawud. Kitab ini menghimpun 4.800 hadis hasil seleksi ketat dari 500.000 hadis. Yang selanjutnya ada Imam Tirmizi. Karya beliau yang paling sangat populer adalah Sunan Tirmizi yang memuat 3.956 hadis pilihan, merupakan hasil seleksi dari ribuan hadis yang diterimanya. Selanjutnya ada Imam Nasai. Di antaranya karya-karyanya adalah Sunan Nasai yang memuat 5.761 hadis pilihan, dan Al-Mutaba tentang ilmu hadis. Selanjutnya ada Imam Ibnu Majah. Karya beliau yang populer adalah Sunan Ibnu Majah yang berisi 4.341 hadis pilihan. Selanjutnya yang terakhir adalah Imam Ahmad Ibnu Hambal, terkenal dengan nama Imam Hambali. Selain dalam bidang hadis, beliau ahli bidang hukum Islam, fikih, salah satu ulama ijtihad yang melahirkan mazhab Hambali. Karya beliau dalam bidang hadis diantaranya adalah Musnad Al-Kabir yang memuat 30.000 hadis seleksi ketat dari 750.000 hadis yang pernah ia terima. Baik, mungkin itu dapat saya sampaikan dari penjelasan atau makalah yang berjudul ilmu hadis atau ulumul hadis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.